Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam sebuah tempat yang paling mulia, tempat diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diberikan keberkahan di dalamnya, dan itu adalah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kemuliaan yang harus senantiasa kita mengenangnya, mengingatnya, guna dan tujuan agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di kota Madinah itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita mengembalikan semuanya kepada Allah, yaitu dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan senantiasa mengingat pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuzkar fatushkar. Hendaklah kalian mengingat, maka kalian akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian, maka ingatlah, ceritakanlah, ulang-ulang, guna dan tujuan agar kalian bersyukur. Maka kaedah yang tadi, istilah yang disebutkan oleh sebahagian para penyair, tuzkar fatushkar, diingat, maka dengan diingat kita akan bersyukur kepada Allah. Dan yang lebih baik daripada kalimat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang ada pada diri kalian, dan salah satunya adalah nikmat keberadaan kita di kota Madinah. Ketika kita mengulang nikmat yang luar biasa, bukan karena kita kaya, bukan karena kita sempurna, bukan karena kita lebih dari yang lainnya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah lisan kita tidak akan pernah berhenti mengucapkan alhamdulillah hadza min fadli rabbi, dan kita akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin adalah bagaimana mereka selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tidak boleh bagi kaum muslimin melewatkan satu hari kecuali ada kalimat salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah hadis yang berat bagi kita untuk mendengarkannya. Namun hadis itu adalah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, memberikan peringatan kepada mereka yang senantiasa melupakan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyebutkan, man nasiya salata alayya,
sesiapapun yang lupa mengucapkan salawat kepadaku khati'a tariqal jannah, maka mereka bisa jadi melangkah atau salah di dalam melangkah menuju surga Allah Azza wa Jalla. Apa makna daripada hadis ini, ikhwatul Islam? Barang siapa yang lupa dan lalai dari mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka nanti bisa jadi mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi adalah bagaimana supaya urusan kita dimudahkan di akhirat. Dan di antara salah satu cara agar urusan kita dimudahkan di sana dengan memperbanyak salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu Nabi menyebutkan siapapun yang lupa mengucapkan salam dan salawat kepadaku, sulit urusannya di akhirat. Dan di antara salah satu kesulitan yang mereka rasakan, sulit mereka melangkah menuju surga Allah Azza wa Jalla. Di akhirat tidak ada tiga, kalau tidak surga maka neraka. Dan yang bisa memberikan kepada kita kemudahan setelah Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak pernah mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salam dan selawat yang kita ucapkan? Cinta apa yang akan kita berikan kepada Nabi dan cinta apa yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita melupakan orang yang kita cintai? Kaidahnya ikhwatul Islam, orang yang kita cintai tidak akan pernah kita lupakan siapapun dia. Kita berada di sini, jauh jaraknya dari keluarga, hampir 8.000 kilo. Kita meninggalkan kampung halaman, kita meninggalkan anak, keluarga, orang tua, tapi mereka tidak akan pernah kita lupakan selama-lamanya. Walau jasad kita berpisah, tapi hati kita akan selalu bersamanya. Mengapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Dan orang yang paling kita cintai di dunia adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya kita mengingat mencintai anak-anak kita, kita tidak pernah melupakan mereka, maka Nabi lebih pantas untuk tidak dilupakan. Dan itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "An-nabiyyu aula." Nabi itu lebih pantas bagi kalian untuk kalian mencintainya, mengingatnya, mengenangnya. Kalau seandainya pikiran kalian, hati kalian tidak pernah melupakan orang-orang terdekat, anak, istri, keluarga, maka Nabi lebih pantas untuk tidak dilupakan. Dan di antara bentuk kita tidak melupakan Nabi SAW adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena setiap kali kita ingat kepada Nabi, maka kita akan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita ingat dengan Nabi, kita akan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Itu adalah kalimat yang menunjukkan bukti kedekatan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat dengan Nabi di dunia dengan ucapan salam dan salawat, maka kita akan dimudahkan urusannya di akhirat sana. Dan di antara salah satunya dimudahkan urusan kita masuk ke dalam surga. Dan semoga Allah mudahkan urusan kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali menyebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ikhwatul Islam, ketika terjadi perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang begitu luar biasa banyaknya, banyak sekali. Karena memang di antara salah satu peristiwa yang ada di Hunain, orang-orang yang ada di sana mereka membawa semua harta dan keluarganya untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan perang Hunain. Dan perang Hunain itu ikhwatul Islam adalah sebuah tempat antara Mekah dengan Taif, kurang lebih 40 kilo dari Mekah Al-Mukarramah. Karena memang Hunain dengan Taif dua hal yang satu atau satu arah. Karena memang dikala orang-orang Hunain mereka kalah, larinya adalah ke Taif. Kemudian ikhwatul Islam, orang-orang yang ada di Hunain
dikala mereka ingin melawan Nabi SAW untuk memberikan semangat dan motivasi kepada bala tentaranya, mereka membawa semua hartanya, membawa keluarganya, membawa anak-anaknya. Jadi anak-anak, keluarga, harta sebagai motivasi mereka untuk menang, sehingga mereka membawa semuanya. Kemudian ketika terjadi peperangan Hunain, pada awalnya Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kaum muslimin. Mereka lari meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat, dan dengan itu pula pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelah hampir saja mereka dikalahkan oleh musuhnya. Kemudian ketika mereka mendapatkan kemenangan, maka secara otomatis mereka mendapatkan harta rampasan. Dan harta rampasannya semua harta yang dimiliki oleh orang-orang Hunain, banyak sekali ikhwatul Islam. Kemudian setelahnya Nabi SAW seperti biasa membagikan harta rampasan perang. Namun Nabi SAW tidak memberikan sedikit pun bagian daripada harta rampasan perang kepada orang-orang Madinah. Nabi SAW tidak memberikan bagiannya, sehingga timbul tanda tanya, mengapa Nabi melakukan yang demikian? Dan wajar orang-orang Madinah mereka bertanya, kenapa Nabi tidak memberikan bagian kita? Kaum muslimin ikhwatul Islam, dikala mereka berjihad bersama Nabi SAW, tidak pernah yang menjadikan motivasi mereka berjihad adalah untuk mendapatkan harta rampasan. Tidak. Tujuan utama mereka adalah untuk li'ilahi kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu poin penting yang harus kita ketahui. Tidak ada di antara kaum muslimin, terutama sahabat Nabi, dikala mereka berjuang tujuan utama adalah harta rampasan. Tidak. Tapi dikala mereka diberikan kemenangan, mendapatkan harta rampasan, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita beribadah kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan ini ikhwatul Islam semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ibadah salat, kenapa kita salat? Mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita melaksanakan ibadah umrah? Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian banyak bonusnya, pahala yang disebutkan oleh Allah, maka itu bonusnya. Seperti misalnya orang yang melaksanakan ibadah umrah disebutkan oleh Nabi, siapapun yang melaksanakan ibadah umrah maka akan diampunkan dosanya, dihilangkan kefakiran dari dirinya. Tujuan utama kita melaksanakan ibadah umrah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan ibadah yang kita lakukan, Allah hilangkan kefakiran, Allah berikan kelimpahan harta kepada kita. Itu bonus dari Allah Azza wa Jalla, bukan tujuan utama. Seperti misalnya kita berselawat kepada Nabi, banyak keutamaannya. Berselawat kepada Nabi dimudahkan urusan di dunia, dilancarkan urusan di akhirat. Tapi tujuan pertama kita berselawat kepada Nabi adalah beribadah. Kemudian berikutnya adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap kali kita bersedekah, jangan itu niat pertama, enggak. Niat pertama adalah bagaimana kita beribadah. Kemudian nanti diganti oleh Allah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dikhawatirkan apabila ada orang yang bersedekah kemudian tidak diganti oleh Allah, dia tidak lagi mau bersedekah. Kalau seandainya ada orang yang berselawat kepada Nabi kemudian tidak dimudahkan urusannya, dia tidak lagi mau berselawat. Ada orang yang berjihad tidak mendapatkan harta rampasan, tidak lagi mau berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya jadikan setiap amalan yang kita lakukan pertama kali tujuannya adalah untuk beribadah. Kemudian setelahnya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Umrah untuk beribadah, bonusnya dosa diampunkan, dihilangkan kefakiran dalam kehidupan. Itu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikala kita melakukan ibadah yang lainnya, begitu juga kita kiaskan agar tujuan utama kita beribadah adalah semata-mata untuk Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena sebelumnya kita telah menjelaskan, di antara salah satu yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka ikhwatul Islam adalah karena ibadah. Orang yang melakukan maksiat, mereka tahu kalau itu adalah dosa. Tapi orang yang beribadah kepada Allah, tidak mungkin mereka menganggap itu adalah dosa, itu ibadah. Tapi banyak di antara ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad itu bukan ibadah yang mudah. Bahkan itu puncak daripada agama, sulit bagi kita melakukannya.
dan tidak semua orang yang mampu untuk mengerjakannya. Jihad. Kemudian ikhwatul Islam, orang yang berjihad ini dikala dia meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dirinya, "Wahai fulan, aku berikan kepadamu kehidupan. Aku berikan kepadamu kekuatan. Apa yang kamu lakukan dikala aku berikan kepadamu hidup dan kekuatan tersebut? Apa yang kamu kerjakan di dunia?" Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, jahadtu fi." Aku berjihad di jalanmu ya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta." Kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjihad hanya supaya kamu disebut sebagai seorang pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan dan itu yang kamu inginkan. Kemudian dengan jihad itu pula lah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada lagi orang yang bersedekah. Dia bersedekah siang dan malam. Kemudian dia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun bertanya kepadanya, "Wahai fulan, aku berikan kepadamu kehidupan. Aku lebihkan hartamu. Apa yang kamu lakukan?" Maka orang ini menjawab, "Ya Allah, tasaddaqtu fik." Aku bersedekah, aku berinfak, aku berzakat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta." Kamu dusta, kamu bohong. Karena yang paling tahu kenapa kita beribadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin manusia tidak bisa membaca isi hati kita, tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Kita beribadah untuk Allah atau untuk manusia? Kita beribadah karena mengharapkan pahala dari Allah atau karena menginginkan pujian dari manusia? Allah yang paling tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang bersedekah, "Kadzabta," kamu dusta. Kamu tidaklah bersedekah kecuali karena kamu ingin disebut sebagai seorang yang dermawan, sebagai seorang yang mulia, sebagai seorang yang suka memberi. Itu yang kamu inginkan. Wa faqih. Dan ini sudah kamu dapatkan di dunia. Itu tujuannya, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, orang yang baca Quran, dia pun meninggal. Allah pun bertanya kepadanya. Maka dia mengatakan, "Qara'tu fikal Quran." Ya Allah, aku baca Al-Quran. Apa kata Allah? Kamu dusta, kamu bohong. Kamu baca Al-Quran karena kamu ingin mendapatkan sebuah titel yang bernama Qari, dan kamu sudah mendapatkan titel tersebut. Maka tiga golongan inilah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Kita kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kita kiaskan kepada ibadah salat, kita kiaskan kepada ibadah puasa, kita kiaskan kepada ibadah umrah, kita kiaskan kepada ibadah haji. Sudahkah kita siap menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dikala nanti kita dipanggil oleh Allah, "Wahai fulan, kamu beribadah untuk apa? Untuk siapa? Bagaimana?" Apa pertanyaan dan jawaban kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Allah paling tahu. Makanya kemarin kita menyebutkan di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, "Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin." Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami sembunyikan, apa yang kami tampakkan. Engkau tahu semuanya. Ini merupakan di antara kalimat doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun, meletakkan keluarganya di Makkah Al-Mukarramah. Allah tahu siapa di antara kita yang beribadah untuk Allah. Allah juga tahu siapa di antara kita yang beribadah hanya untuk manusia, hanya untuk mendapatkan pujian. Allah semuanya tahu. Oleh karena itu, ikhwat Islam, kemarin kita mengajarkan sebuah kalimat untuk membantu kita betul-betul memurnikan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa. Itu adalah di antara salah satu yang memudahkan kita untuk kembali memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah yang mulia ini, ikhwatul Islam. Ibadah haji dan ibadah umrah adalah ibadah yang rentan orang riya di dalamnya. Karena ibadah ini adalah ibadah yang jarang dilakukan. Ibadah ini, ikhwatul Islam, adalah ibadah yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga dikala ibadah ini jarang, maka tingkat riya dan sum'ahnya lebih besar daripada ibadah yang lainnya. Ibadah salat 5 kali sehari semalam minimal kita melakukan di masjid. Ibadah puasa sering kita melakukan ibadah puasa. Zakat sering kita melakukan ibadah zakat. Tapi haji dan umrah itu hanya sesekali saja kita melakukannya. Sehingga dikala kita sesekali melakukannya, tingkat riyanya lebih tinggi.
Sehingga di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi kita yang nanti ingin melaksanakan ibadah yang mulia ini, terutama dikala kita berada di miqat, hafal baik-baik ikhwatul Islam semuanya, terutama bagi kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami melakukan ibadah haji, kami melakukan ibadah umrah, tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah di dalamnya. Inilah kalimat yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi berada di miqat Dzulhulaifah. Dan ini diucapkan oleh Nabi SAW dikala Nabi melakukan haji pertama dan haji terakhir, atau yang kita kenal dengan haji wada', haji perpisahan. Karena memang Nabi hanya melakukan satu kali haji, Nabi melakukan 4 kali umrah. Dikala Nabi SAW berangkat dari Madinah, dari Masjid Nabawi, dari rumahnya, dan sampai di miqat, dan ditemani oleh para sahabat yang sangat banyak jumlahnya. Salah satunya adalah Anas, yang beliau merupakan pembantu Nabi SAW. Momen yang indah berhaji bersama baginda Nabi yang mulia. Maka dikala berada di miqat, beliau meriwayatkan kalimat yang diucapkan oleh lisan Nabi SAW, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ucapkan kalimat ini setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma hajja, atau setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Setelah kita berniat mengucapkan labbaik Allahumma umrah, maka ucapkanlah Allahumma hajja, ya Allah ibadah haji, karena umrah juga dinamakan dengan ibadah haji. Ya Allah, ibadah haji kami ini tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Itulah kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dikala Nabi SAW berada di miqat sebelum memulai ibadah umrah dan sebelum Nabi memulai ibadah hajinya. Sudah hafal doanya? Sudah hafal semuanya? Terutama esok bagi kita yang ingin berangkat pergi ke Mekah Al-Mukarramah, jangan lupa doa ini. Sedangkan bagi mereka yang sudah pulang dari Mekah, apa yang harus dilakukan? Umrah lagi. Ucapkan lagi doa ini. Atau nanti setelah dia pulang, umrah lagi. Karena kemarin dia lupa mengucapkan doa ini, maka nanti semoga diberikan kesempatan selalu melaksanakan ibadah yang mulia ini. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, ini kalimat yang jarang diketahui oleh kaum muslimin. Karena memang tidak dituliskan, ikhwatul Islam, jarang di antara mereka yang membahasnya. Namun kita ingatkan lagi. Makanya di dalam kitab manasik, pernah tidak kita melihat doa ini? Di dalam manasik, kitab manasik, jarang kita melihat kitab ini. Dan inilah yang paling penting, karena itu membersihkan hati. Kita beribadah dengan hati sebelum kita beribadah dengan jasad dan lisan. Karena ibadah yang sesungguhnya yang pertama kali adalah hati. Kalau hati kita selamat, maka jasad dan lisan kita pun akan ikut selamat. Tapi kalau hati kita penuh dengan riya dan sum'ah, maka di saat itulah lisan kita, jasad kita akan penuh dengan riya dan sum'ah. Dan di antara salah satu bentuk bukti, ini mohon maaf ya, di antara salah satu bentuk bukti orang-orang yang betul-betul ikhlas, jauh dari riya, jauh dari sum'ah, adalah orang-orang yang berusaha menyembunyikan amal ibadahnya. Di antara bentuk orang yang jauh dari riya dan sum'ah ini salah satu buktinya, bukan bukti semuanya. Banyak juga orang yang menampakkan ibadahnya, tapi mereka adalah orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tahu hati kita ini adalah hati yang lemah. Hati kita ini, ikhwatul Islam, hati yang senantiasa berbolak-balik. Makanya hati bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu betul-betul berbolak-baliknya sangat cepat. Sekarang riya, sekarang tidak. Besok sum'ah, besok tidak. Itu mudah sekali, ikhwatul Islam. Maka dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, karena ibadah ini adalah ibadah yang jarang-jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Karena jarangnya ibadah ini, ikhwatul Islam, jarangnya ibadah ini, maka dengan itu pula lah tingkat riya dan sum'ahnya lebih tinggi daripada ibadah yang lain. Kita tidak akan pernah melihat ada orang yang salat mereka sum'ah, mereka riya. Bahkan dari segi panggilan pun, ikhwatul Islam, itu terbukti. Orang yang rajin salat tidak pernah dipanggil orang bapak salat. Tidak pernah ada orang yang dipanggil bapak salat, kan?
Orang yang rajin puasa tidak pernah dipanggil bapak puasa kan? Orang yang rajin sedekah tidak dipanggil bapak sedekah. Tapi orang yang haji, bapak haji. Kenapa harus dibedakan antara rukun dengan rukun yang lainnya? Bukankah nilainya sama? Salat, puasa, zakat, haji, umrah, apa bedanya? Sama-sama rukun. Tapi yang salat tidak dipanggil bapaknya. Kalau yang umrah tidak dipanggil, yang puasa tidak dipanggil bapaknya, atau bapak umrah, bapak sedekah. Kebetulan haji, kalau tidak dipanggil bapak haji, kita pun marah. Tidakkah kamu tahu botak dan peci putih ini mahal harganya? Kan itu istilahnya. Artinya ikhwatul Islam, disitulah kita berusaha menahan diri, dan itu bukan perkara yang mudah. Menyembunyikan amal ibadah itu bukan perkara yang mudah, sulit sekali kita dilakukan. Karena di antara salah satu sifat manusia adalah ingin menampilkan kelebihannya. Itu sifat kita bersama, sifat saya, sifat kita semua. Kita ingin menampilkan kelebihan yang kita punya. Kita ingin menampilkan, saya ini orang seperti ini, saya ini orang ini, saya ini orang ini. Makanya yang pertama kali, awwalu man tusyahharu lahun nar. Tadi kita sebutkan hadisnya, orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya bukan orang ahli maksiat. Orang maksiat mereka tahu, mereka berbuat maksiat, dan bisa jadi dikala mereka berbuat maksiat, di malam harinya mereka menangis, ya Allah ampunkan dosaku. Kita tidak tahu. Tapi orang yang beribadah, jarang di antara mereka yang sadar. Ternyata dikala mereka ibadah, mereka ujub. Dikala mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka merasa bangga. Ada riya, ada sum'ah. Awwalu man tusyahharu lahun nar. Dan itulah yang pertama kali dimasukkan dan dipanaskan neraka untuk dirinya. Yang jihad, yang bersedekah, yang baca Quran, kiaskan kepada ibadah yang lainnya. Semua ibadah yang ada riya dan sum'ah di dalamnya, maka neraka untuknya. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia. Sehingga ikhwatul Islam, kalimat-kalimat seperti ini, terutama dikala kita haji dan umrah, itu sangat penting bagi kaum muslimin. Makanya tadi kita mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Siapa yang sudah hafal? Umurnya 60 tahun di atas. Yang muda-muda biasalah ya. Nah, yang sudah hafal umurnya 60 tahun ada? Baik, diskon yang umur 50 tahun. Sama sudah hafal? Ayo silakan. Bisa diangkat suaranya? Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Artinya Allahumma, apa arti Allahumma? Ya Allah, hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Semuanya bahasa kita, tidak ada bahasa Arabnya. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'ah. Masya Allah. Doanya ada dalam kitab ini ya. Semoga nanti bisa memberikan manfaat. Masya Allah. Tapi khotbah Islam, kita ulang lagi. Di antara salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya, terutama dikala kita berada di kota Madinah, ikhwatul Islam, adalah betul-betul mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita menceritakan para sahabat ketika mereka berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menginginkan harta rampasan sebagai tujuan utama. Tujuan utama mereka adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ketika diberikan kemenangan, maka harta rampasan itu adalah bonus dan itu adalah hak yang harus mereka terima. Kemudian tiba-tiba dikala terjadi perang Hunain, mendapatkan harta rampasan yang tidak sedikit. Makanya harta rampasan ini tidak bisa dibawa oleh kaum muslimin. Harta rampasan itu dititipkan di sebuah daerah yang bernama Ji'ranah. Ji'ranah itu adalah batasan miqat atau batasan tanah halal dan tanah haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Kemarin kita menyebutkan ada 4 batasan tanah haram yang ada di Mekah. Siapa yang masih ingat? Yang pertama, apa batasan tanah haram yang ada di Mekah? Karena ini adalah bagi kita yang ada di Mekah, kemudian ingin mengulang ibadah umrah, maka kita akan mencari salah satu di antara tempat ini. Yang pertama namanya adalah Hudaybiyah. Yang pertama yang biasa. Yang pertama adalah Masjid Aisyah atau Tan'im. Yang kedua adalah Hudaybiyah. Yang ketiga adalah Ji'ranah yang kita bahas ini, Ji'ranah. Yang keempat adalah Namirah. Masjid Namirah. Itu adalah tempat-tempat yang akan kita jadikan sebagai pembatas tanah halal dengan tanah haram. Itu daerah yang ada di Makkah Al-Mukarramah.
Karena orang Mekah, mereka yang tinggal di Mekah, baik sebagai penduduk aslinya atau mereka yang tinggal lama di sana, ketika mereka ingin melaksanakan ibadah umrah harus keluar dari tanah haram. Sedangkan kalau melaksanakan ibadah haji, maka berharam dari rumah mereka masing-masing. Itu perbezaan antara haji dengan umrah. Kalau melaksanakan ibadah umrah harus keluar ke tanah halal. Dipilih salah satu mana yang paling dekat. Yang dekat dengan Hudaybiyah silakan. Yang dekat dengan Masjid Namirah juga tidak masalah. Yang dekat dengan Tan'im lakukan. Yang dekat dengan Ji'rana juga tidak ada masalahnya. Silakan, tergantung di mana kita dekat. Kalau umrah harus keluar. Sedangkan kalau haji maka tidak keluar, di rumah saja. Sehingga bagi kita yang dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji, dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka sudah melaksanakan ibadah umrah, mereka tinggal di Mekah. Kemudian dikala sampai tanggal 8 Dzulhijjah, mereka tetap berniat dari tempat mereka masing-masing. Labbaik Allahumma hajjah. Di mana mereka mengucapkan kalimat ini? Di rumah mereka masing-masing, di hotel masing-masing, di penginapan masing-masing. Walaupun penginapannya berada di bagian dalam tanah haram. Itu perbezaan antara ibadah umrah dengan ibadah haji. Kalau haji niat di tempat masing-masing, sedangkan umrah harus keluar dari daerah haram yang tadi telah kita sebutkan. Dan salah satunya adalah Ji'rana. Ji'rana itu ikhwatul Islam. Kenapa disebut dengan Ji'rana dan kenapa itu merupakan batasan tanah haram? Kisahnya dengan ini, karena dikala Nabi melakukan perang Hunain, kemudian Allah berikan kemenangan, orang-orang yang ada di Hunain mereka lari semuanya. Lari meninggalkan anaknya, lari meninggalkan keluarganya, lari meninggalkan harta yang tadi mereka bawa semuanya, dan dikumpulkan oleh kaum muslimin. Saking banyaknya Nabi kumpulkan harta rampasan ini di sebuah tempat yang bernama Ji'rana. Kemudian Nabi kembali mengejarnya bersama pasukan sampai ke Taif. Dan disitulah pada akhirnya Nabi bertemu dengan orang yang paling berjasa kepada dirinya, ibunya. Siapa nama ibu Nabi? Siapa nama ibu Nabi? Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Karena yang menyusui Nabi ada dua. Yang pertama namanya adalah Halimah. Yang kedua siapa namanya? Yang menyusui Nabi siapa nama yang kedua? Cari sendiri. Cari nanti ya. Karena ada dua yang menyusui Nabi SAW. Yang pertama Halimah, maka disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah itu adalah kabilah yang ada di Taif. Makanya disebut dengan kabilah Bani Sa'ad, kabilah yang ada di Taif. Dan dikala Nabi mengejar orang-orang ini sampai ke Taif, Nabi bertemu dengan orang yang paling berjasa dengannya. Tidak lain tidak bukan adalah ibu yang menyusui dan menjaganya 4 tahun lamanya, bernama Halimah. Dan di saat itulah orang-orang heran, ini orang tua ini siapa kira-kira? Orang tidak tahu kalau itu adalah ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang anak apabila sudah menyusu kepada seorang wanita 5 kali dalam keadaan kenyang, maka itu sudah mahram baginya. Dan anak-anaknya akan menjadi mahram bagi dirinya, tapi dengan syarat 5 kali susuan dalam keadaan kenyang. Bukan sedikit-sedikit kemudian masih menangis, tidak. Karena biasanya anak kalau sudah kenyang mereka menangis atau tidak? Tidur. Nah itu buktinya kalau ada di antara istri kita, keluarga kita yang menyusui anak orang lain 5 kali dalam keadaan kenyang, maka mereka akan menjadi mahram kalau seandainya ASI masih menjadi makanannya. Tapi kalau ASI bukan lagi makanannya, maka tidak lagi dihitung sebagai mahram. Bisa dipahami? Karena ada anak yang makanannya betul-betul ASI, ada anak yang makanannya bukan ASI lagi. Dan itu berbeza antara satu anak dengan anak yang lainnya. Itu baru disebut dengan mahram. Nabi SAW 4 tahun bersamanya, berarti sudah menjadi ibunya. Jadi ibu Nabi itu ada 3. Yang pertama ibu yang melahirkan, dan yang kedua ibu yang menyusui bernama Halimah, dan yang ketiga cari sendiri. Nah mungkin semuanya gratis kan? Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Kemudian di kala Nabi SAW sampai di Hunain, Nabi SAW mengejar orang-orang yang tadi lari. Kemudian pada akhirnya apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, kita pulang saja. Tentunya setelah lama Nabi mengepungnya dan Nabi berjumpa dengan ibunya Halimah Sa'diyah. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW menerima saran dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka pun pulang meninggalkan pasukan yang lari di sana. Mereka pulang menuju Mekah, dan yang pertama kali dituju oleh Nabi adalah Ji'rana. Dan itulah yang kita kenal dengan Umrah Ji'rana.
Umrah Ji'ranah itu adalah umrah yang ketiga yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tahun sebelumnya disebut dengan Umratul Qadha dan setelah sebelumnya disebut dengan Umrah Hudaybiyah. Umrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi semenjak Nabi hijrah ke kota Madinah adalah Umrah Hudaybiyah. Yang kedua Umrah Qadha atau Qadiyah. Yang ketiga Umrah Ji'ranah, dan yang keempat umrah yang dilakukan bersama hajinya. 4 kali inilah umrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah akan kita bahas pada waktunya tentang masalah umrah dan bagaimana umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali meninggalkan orang-orang yang tadi sudah dikejar, kemudian Nabi kembali ke Ji'ranah. Sebelum Nabi melaksanakan ibadah umrah dan mengambil miqat di Ji'ranah, maka di saat itulah Nabi membagikan harta rampasan yang begitu banyak. Tadi kita sebutkan banyak sekali ikhwatul Islam. Namun anehnya, penduduk Madinah tidak ada bagian untuknya. Tidak satu pun penduduk Madinah, khusus orang-orang Ansor, mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Padahal kita tahu, dikala terjadi Fathu Mekah, berapa pasukan kaum muslimin yang berasal dari Madinah? Berapa jumlahnya kira-kira? Dikala terjadi Fathu Mekah, 10.000. Kemudian dikala terjadi perang Hunain, karena Fathu Mekah itu banyak orang-orang Mekah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ketika mereka masuk dalam agama Islam, banyak mereka yang bergabung dengan Nabi, kurang lebih 2.000-an. Sehingga yang tadinya 10.000 ditambah 2.000 menjadi 12.000. Nah, artinya penduduk Madinah lebih banyak jumlahnya, dan mereka tidak mendapatkan bagian harta rampasan pada perang Hunain ini. Nabi membagikan kepada orang-orang Quraisy. Nabi berikan kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam. Siapa yang baru masuk Islam? Abu Sufyan, mertua Nabi. Diberikan kepadanya 100 ekor onta. Onta ikhwatul Islam mahal harganya. Kemudian Ikrimah, anaknya Abu Jahal, diberikan kepadanya 100. Kemudian Safwan anaknya Umayyah. Kita tahu siapa Umayyah? Yang mengazab Bilal. Diberikan kepadanya 100, ditambah lagi 100, ditambah lagi 100. Bukan harta yang sedikit. Itu baru ontanya, belum dinar dan dirhamnya, belum uqiyahnya, belum kudanya, belum yang lainnya. Banyak sekali ikhwatul Islam. Sehingga penduduk Madinah, dikala mereka melihat harta rampasan dibagikan kepada penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam, belum sampai 1 bulan. Karena perang Hunain ini terjadi antara Fathu Makkah dengan Hunain kurang lebih 2 mingguan, 15 hari. Baru saja mereka masuk Islam, mereka sudah mendapatkan harta rampasan yang tidak sedikit. Kalau seandainya mereka mendapatkan 2 ekor onta, 3 ekor onta, masih lumayan. Tapi 100 itu sedikit atau banyak? Banyak sekali ikhwatul Islam. Kita pun belum pernah melihat 100 ekor onta. Dan itu adalah kendaraan orang Arab pada waktu itu. Ibarat 100 mobil, kereta. Banyak sekali ikhwatul Islam, banyak. Sehingga membuat orang-orang Madinah bertanya, kenapa Nabi melakukan seperti ini? Tidak pernah Nabi melakukan seperti ini. Apa kira-kira alasannya? Maka wajar muncul pertanyaan dari orang-orang Madinah, mungkin Nabi sudah lupa kepada kita. Wajar demikian ikhwatul Islam. Mungkin Nabi ingin tinggal di kota Mekah. Banyak pertanyaan yang tapi mereka simpan dalam hatinya, tidak pernah mereka keluarkan. Dan ingat ikhwatul Islam, sesuatu yang ada dalam hati, baik itu yang buruk atau yang baik, apalagi yang buruk, selama tidak dikeluarkan dengan kata-kata, selama tidak dilakukan dengan jasad dan badan ini, maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara bonus Allah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang-orang terdahulu sesuatu yang ada dalam hatinya Allah sudah berikan sanksi, kalau buruk dihukum. Sedangkan kita sebagai umat Nabi tidak pernah dihukum sesuatu yang ada dalam hati, sampai diucapkan dan sampai dilakukan baru diberikan hukuman. Begitu juga dengan sahabat Nabi, mereka bertanya-tanya tapi semuanya masih dalam hatinya. Hanya saja Nabi mendengarkan isu yang beredar, maka Nabi memanggil pemimpinnya yang bernama Sa'ad. Kemudian Nabi panggil, wahai Sa'ad, aku mendengarkan ada berita-berita dari penduduk Madinah. Apakah benar? Ini tabayun namanya ya. Artinya Nabi ingin mengetahui betul atau tidak. Dan inilah yang sudah mulai hilang dari kaum muslimin. Kadang-kadang di dalam keluarga kita mendapatkan berita-berita yang tidak baik tentang diri kita. Maka di saat itulah sebelum kita memastikan berita tersebut, kita sudah melawan duluan. Tidak demikian yang diajarkan dalam agama.
Maka tabayun itu ikhwatul Islam atau minta kejelasan itu adalah langkah awal sebelum kita mengambil tindakan. Tabayun namanya. Dan itu sangat sulit sekali dilakukan ikhwatul Islam, apalagi dalam lingkup keluarga. Karena biasanya masalah yang terbanyak itu masalah kita dengan orang lain atau masalah kita dengan keluarga. Masalah kita dengan keluarga, kakak beradik, antara ipar dengan menantu, menantu dengan mertua, dan yang selain lain semisalnya. Karena itu biasanya masalah yang ada. Di saat itulah di antara salah satu langkah awal adalah tabayun. Tabayun itu minta kejelasan iya atau tidak. Setelahnya baru kita melangkah ke jenjang yang berikutnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Nabi memanggil pemimpinnya Sa'ad namanya. Kemudian dikala dipanggil pemimpinnya Sa'ad, maka Nabi bertanya kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku mendengarkan berita ini dan itu. Sa'ad mengiyakan, iya ya Rasulullah, demikian. Dan penduduk Madinah melakukan yang demikian, atau mereka banyak pertanyaan karena mereka sudah terlalu cinta kepada Nabi. Sudah 8 tahun mereka bersama Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba seolah-olah Nabi melupakan mereka, dalam tanda kutip, karena Nabi tidak memberikan harta rampasan. Tidak seperti biasanya. Biasanya Nabi membagi sama rata, artinya yang semua yang ikut mendapatkan bagiannya, karena itu haknya. Tiba-tiba dalam kejadian ini tidak dilakukan dalam perkara yang sama. Maka dengan itulah orang-orang Madinah bertanya-tanya, dan itu karena terlalu cinta kepada Rasulullah SAW, bukan karena alasan yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi bertanya kepada Sa'ad, maka Sa'ad mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi kepada Sa'ad? Dan engkau bagaimana wahai Sa'ad? Apa jawaban Sa'ad? Saya juga sama dengan kaumku. Artinya saya juga berpikiran seperti itu, karena engkau biasanya tidak melakukan perkara yang biasa kau lakukan. Maka di saat itulah Nabi pun mengumpulkan semua orang-orang Ansar, khusus orang-orang Ansar. Tidak boleh ada masuk di dalamnya kecuali Ansar. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi SAW berkumpul dengan orang-orang Ansar, maka di saat itulah Nabi mulai bertanya kepada orang-orang Ansar. Apa kata Nabi SAW setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi menyebutkan, ya ma'syaral Ansar, alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi. Wahai orang-orang Ansar, bukankah dulu kalian tidak tahu agama, kalian salah melangkah, kalian salah jalan, kemudian Allah perintahkan aku untuk hijrah ke tempat kalian, maka kalian mendapatkan petunjuk gara-gara aku. Tentunya setelah Allah Subhanahu Wa Taala, alam ajidukum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah dulu kalian tidak tahu tentang Islam, tidak tahu apapun, kalian sama dengan jahiliyah yang lainnya. Kemudian aku datang, aku hijrah, Allah berikan petunjuk kepada kalian melalui diriku. Kemudian wa'alatan fa'adnakumullahu bi. Bukankah dulu dalam keadaan fakir, kalian tidak ada pemasukan, kota Madinah kota yang tidak dianggap, fa'adnakumullahu bi. Kemudian Allah berikan kekayaan kepada kalian lewat jalur diriku. Wa mutafarridina fajama'akumullahu bi. Bukankah dulu kalian tidak pernah akur, kalian selalu berperang antara satu dengan yang lainnya, bertikai yang tidak pernah ada sudahnya. Bukankah itu yang terjadi pada diri kalian? Maka dikala orang-orang Ansar mendengarkan kalimat ini, mereka hanya bisa mengatakan, iya ya Rasulullah, iya. Kami dulu berada di dalam kesesatan, Allah berikan petunjuk kepada kami melalui dirimu. Kami dulu berada di dalam kefakiran, Allah kayakan kami melalui dirimu. Kami dulu terpecah belah, Allah satukan kami melalui dirimu. Mereka semuanya mengaku. Kemudian setelah Nabi mengatakan kalimat ini, Nabi kembali mengatakan, ala tujibuni, tidakkah kalian balas? Maka orang-orang Ansar mereka diam. Apa yang akan mereka ucapkan kepada Nabi? Kemudian Nabi sendiri yang mengatakan, kalau kalian ingin, maka kalian akan mengucapkan, ya Rasulullah, bukankah dulu kamu diusir oleh kaummu, kami yang menampungmu, kami yang menjagamu, kami yang menolongmu? Kalau kalian mau, kalian akan ucapkan kalimat ini. Kemudian kalian pun akan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami orang-orang Ansar yang selalu berjihad bersamamu? Di dalam perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin? Al-Ansar kebanyakannya. Dalam perang Uhud, siapa yang banyak meninggal? Yang meninggal dari Muhajirin hanya 4 orang. Semuanya dari Ansar. Bukankah itu perjuangan kami bersamamu ya Rasulullah? Tapi ini bukan ungkapan orang Ansar ya. Nabi mengatakan, kalau kalian mau, kalian akan mengucapkan kalimat-kalimat ini. Tapi orang Ansar tidak mungkin mengucapkannya. Orang Ansar tidak mungkin mengeluarkan kata-kata seperti ini. Tapi kata-kata ini keluar dari lisan Nabi. Kalau kalian mau, kalian akan mengatakan ini, dan ini. Tapi orang Ansar mereka hanya diam. Kemudian
ikhwatul Islam, setelah Nabi memulai muqaddimah mengingat nikmat Allah, Nabi adil. Nabi ingatkan nikmat Allah kepada Ansar, dan Nabi pun mengingat nikmat orang Ansar kepada dirinya. Adil namanya. Tidak hanya Nabi mengatakan dulu kalian seperti ini, dulu kalian seperti ini. Tidak. Nabi juga menyebutkan kelebihan. Karena kalimat yang kedua adalah kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Nabi tidak akan pernah melupakan jasa orang Ansar untuk selama-lamanya. Dan kita mengatakan ikhwatul Islam, dikala Nabi hendak meninggal 2 hari sebelum Nabi wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq dan Al-Abbas lewat di dalam Masjid Nabawi ingin berkunjung membesuk Nabi SAW dalam keadaan terbaring di rumah Ibunda Aisyah. Kemudian dikala mereka ingin datang berkunjung ke rumah Nabi, maka mereka melewati Masjid Nabawi, kemudian salat di dalamnya. Dikala mereka selesai salat, mereka melihat ada orang-orang Ansar duduk di sana sambil dalam keadaan menangis. Abu Bakar bertanya-tanya dalam dirinya, "Ma yubkikum?" Apa yang membuat kalian menangis wahai orang-orang Ansar? Maka orang-orang Ansar mengatakan, kami masih ingat kenangan-kenangan indah bersama Nabi SAW. Bagaimana dulu hari-hari pertama Nabi datang, membuat kota Madinah seolah-olah bercahaya, membuat kami bersama, membuat kami kuat. Disebutkan semua nikmat yang mereka lalui bersama Nabi SAW. Sekarang Nabi sudah terbaring di rumah Aisyah. Kami khawatir kalau seandainya Nabi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka menangis. Abu Bakar setelah bertanya tidak bisa memberikan tanggapan. Abu Bakar setelah mendengarkan jawaban orang-orang Ansar, maka Abu Bakar masuk ke rumah Nabi SAW yang sedang terbaring, tidak kuat, tidak ada lagi kekuatan. Kemudian di saat itulah Abu Bakar menceritakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sebelum aku masuk membesukmu, mengunjungimu, aku tadi lewat masjid dan aku menjumpai orang-orang Ansar, mereka sedang menangis, dan alasannya karena mereka rindu mengenang memori lama denganmu." Di saat itu juga apa kata Nabi? Nabi dalam keadaan terbaring, dalam keadaan lemah. Nabi pun mengatakan, "Bangunkan diriku." Maka para sahabat yang ada di sana mereka heran, terkejut, apa masalahnya? Nabi tidak bisa berdiri ikhwatul Islam, karena Nabi SAW selalu tidak sadarkan diri, pingsan. Kemudian tiba-tiba 2 hari sebelum Nabi wafat, artinya hari Ahad atau hari Sabtu, antara Sabtu atau Ahad, karena Nabi meninggal pada hari Senin. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Bangunkan aku." Maka para sahabat membangunkan Nabi. Ali bin Abi Thalib yang ada di sampingnya, Al-Abbas paman Nabi SAW yang ada di sana. Kemudian membawa Nabi, yang satu memegang di kanannya, yang satu memegang di kirinya. Nabi tidak kuat, maka Nabi melangkah sedikit demi sedikit menuju Masjid Nabawi. Ketika Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi, semua para sahabat kaget. Sudah lama Nabi SAW tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba masuk dalam keadaan lemah, dipapa oleh 2 orang sahabatnya. Maka di saat itulah semua kaum muslimin mereka berkumpul. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Nabi? Dan itu adalah kali terakhir Nabi masuk dalam Masjid Nabawi. Setelahnya Nabi tidak pernah lagi masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk selama-lamanya. Dan kali itu adalah kali terakhir Nabi berkhutbah. Dan setelahnya Nabi tidak pernah lagi berkhutbah untuk selama-lamanya. Kemudian dikala Nabi SAW berdiri di atas mimbar, terakhir sekali Nabi berdiri di atas mimbar, apa kata Nabi? "Wahai kalian kaum muslimin." Setelah Nabi memberikan pesan bertakwa, bersabar kepada kaum muslimin, Nabi mengatakan, "Ingat orang-orang Ansar. Sekarang jumlah mereka sudah mulai sedikit. Kalau mereka melakukan kebaikan, terima kebaikannya. Kalau mereka melakukan kesalahan, maafkan kesalahannya." Setelah Nabi mengatakan kalimat ini, maka Nabi turun, kemudian kembali ke rumah Aisyah dan terbaring sampai Nabi wafat. Pesan terakhir Nabi SAW agar kita tahu Nabi sangat sayang kepada orang-orang Ansar. Maka dikala kita berada di kota Madinah, ikhwatul Islam, bisa jadi masih banyak di sini keturunan orang-orang Ansar, kita tidak tahu. Makanya di antara salah satu adab dikala kita berada di kota Madinah, ingat akan doa baginda Rasulullah SAW. Apa doa Nabi SAW? "Allahumma man zalama ahlal Madinah wa akhafahum fa akhifhu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfun wal adl."
Ya Allah, siapapun yang zalim kepada penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, tanamkan rasa takut dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. Yang ketiga, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. 3 ancaman bagi mereka yang melakukan kezaliman untuk penduduk Madinah. Maka dikala kita berada di kota Madinah, yang harus kita dahulukan, karena kita datang ke sini bukan untuk bergaduh. Kita datang ke sini bukan untuk melakukan kezaliman. Lebih baik dizalimi daripada menzalimi. Ingat itu kalimatnya. Kalau seandainya harus memilih, lebih bagus dizalimi daripada menzalimi. Apalagi jika kita berada di kota Madinah, kalau harus memilih. Tapi tentunya kita tidak menginginkan yang demikian. Tapi kalau seandainya terjadi, lebih bagus terzalimi daripada menzalim. Zalim itu banyak. Ada orang zalim dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan jasadnya. Itu semua bagian daripada kezaliman. Mengapa Nabi berdoa dengan kalimat ini? Karena dalam Madinah bisa jadi itu keturunan Nabi. Keturunan Nabi banyak di kota Madinah. Karena di kota Madinah ada keturunan orang-orang muhajirin. Keturunan orang-orang muhajirin banyak di kota Madinah. Karena di kota Madinah keturunan orang-orang Ansar. Dan kita tidak tahu mana keturunan Nabi, mana keturunan muhajirin, mana keturunan Ansar, kita tidak tahu. Dan mereka pun tidak memberitahu. Kalaupun mereka memberitahu, kita juga tidak paham. Karena bahasanya beda kan. Dan tidak mungkin mereka memberitahukan saya ini, saya keturunan Ansar, saya keturunan muhajirin, saya keturunan Nabi. Tidak ada di antara penduduk Madinah yang seperti itu, tidak ada. Nah, dikala kita melakukan kezaliman, bisa jadi yang kita zalimi adalah keluarga Nabi. Bisa jadi yang kita zalimi adalah keluarga muhajirin. Bisa jadi yang kita zalimi adalah keluarga Ansar. Dan bisa jadi yang kita zalimi adalah keluarga sahabat. Karena sahabat itu muhajirin, sahabat itu Ansar, dan ada sahabat yang tidak muhajirin, tidak pula Ansar, tapi mereka adalah sahabat. Nah, kalau kita melakukan kezaliman, bisa jadi mereka salah satunya. Maka Nabi mengucapkan doa ini. Dan salah satunya adalah bagaimana kita menjaga orang-orang Ansar. Pesan Nabi wasiat. Dan wasiat itu ikhwatul Islam wajib dilaksanakan. Wasiat kita saja. Dan memang di antara salah satu pesan Nabi, tidak boleh ada di antara kalian yang meninggal kecuali mereka wajib punya wasiat. Semenjak mendengarkan hadis ini, Abdullah bin Umar tidak pernah tidur kecuali ada surat wasiat di bawah bantalnya. Karena dia khawatir banyak orang yang tidur, kemudian tiba-tiba besok paginya mereka tidak bangun. Kita tidak tahu. Dan kita belum berwasiat. Makanya Nabi mengatakan tidak boleh ada di antara kalian yang meninggal kecuali mereka sudah punya wasiat. Maka tidak mengapa kalau seandainya kita menulis wasiat. Wasiat yang pertama, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, wahai istriku, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu wasiat namanya. Aku wasiatkan kepada kalian. Kemudian baru tulis wasiat yang lainnya. Wasiat yang pertama, aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian selalu mendoakan diriku setiap hari. Aku wasiatkan kepada kalian bersedekah atas nama diriku. Itu wasiat namanya. Karena kalau sudah wasiat, hukumnya lain. Kalau misalnya ada orang tua yang meninggal, kemudian dia tidak berwasiat, orang tua anaknya mau mendoakan, mensedekahkan, tidak urusan. Tapi kalau dia sudah tulis wasiat, maka sudah kewajiban anaknya untuk selalu bersedekah atas nama ayahnya. Kewajiban anaknya untuk selalu mendoakan ayahnya, karena itu wasiat dari ayahnya. Dan itulah wasiat yang terindah. Maka tulislah wasiat. Bukan berarti kita ingin meninggal, dah. Kita takut kalau kita meninggal, kita tidak punya wasiat. Maka Nabi SAW, kalau wasiat kita saja wajib dilakukan, apalagi wasiat Nabi SAW. Dan di antara salah satu wasiat Nabi adalah tentang orang-orang Ansar. Nabi sayang kepadanya. Nabi cinta kepada orang-orang Ansar. Maka dari situ Islam agar kita tahu bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan penduduk Ansar. Kemudian kita kembalikan kepada kisah yang tadi disebutkan. Setelah Nabi SAW mengatakan kepada orang Ansar, bukankah seperti ini, bukankah seperti itu, orang Ansar diam 1000 bahasa. Tidak mungkin menjawab baginda Rasulullah ta'adduban. Mereka adalah orang yang paling sayang kepada Nabi. Mereka adalah orang yang paling menjaga adat dan akhlaknya kepada Nabi SAW. Kemudian setelah mereka terdiam, di saat itulah Nabi menyebutkan apa rahasia dan mengapa Nabi SAW tidak membagikan harta rampasan kepada orang-orang Madinah.
Kenapa yang mendapatkan harta rampasan hanya penduduk Makkah saja, yang jumlah mereka hanya 2.000 orang saja, yang tadi kita telah jelaskan, atau kurang lebih. Sedangkan penduduk Madinah mereka tidak mendapatkan sedikit pun, mereka tidak mendapatkan. Apa alasannya? Maka Nabi menyebutkan alasannya, dan alasannya besok kita sambung. Bagi yang ingin masih mendengarkan, jangan dulu berpulang ya. Allah. Atau jangan pergi dulu ke Mekah ya. Tapi kegelisahan saudara kaum muslimin, karena waktu juga yang memisahkan kita, insya Allah besok kita akan kembali menyambung pembahasan ini. Kegelisahan paling tidak kita ingin mengetahui tentang sejarah Madinah, tentang penduduk Madinah, tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah khususkan kepada mereka, agar kita mengetahui apa hak dan kewajiban itu saja. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, kita tidak mengetahui apa-apa tentang Madinah. Tidak demikian. Percuma kita tahu, percuma kita datang ke kota Madinah kalau kita tidak mengetahui hak dan kewajiban. Apa hak yang harus kita lakukan, apa kewajiban yang harus kita tunaikan. Itu adalah tujuan kenapa kita berada di kota Madinah. Begitu juga dikala kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Nabi SAW bersama para sahabatnya memiliki cerita-cerita yang indah, yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengetahuinya. Bukti mereka mencintai Nabi SAW, dan bukti mereka mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka sebagian para ulama mengatakan, ingat baik-baik kalimat ini. Kalau kalian ingin mengetahui seberapa besar kecintaan seorang hamba atau seorang umat kepada nabinya, maka ukurlah kecintaan tersebut dengan seberapa banyak pengetahuan mereka tentang Nabi itu sendiri. Jadi ukuran cinta kita dengan Nabi bukan dengan lisan. Lisan iya juga, salah satu bagian darinya. Tapi ukuran cinta kita kepada Nabi, yaitu seberapa banyak pengetahuan kita tentang Nabi SAW. Kita sudah membaca sejarah Nabi atau belum? Setiap hari kita mengatakan, ya Rasulullah kami cinta kepadamu. Tapi kitab sejarah tidak ada di rumah kita. Dah cinta namanya. Atau cintanya tidak sempurna. Karena cinta yang sesungguhnya dengan mempelajari dan mengetahui orang yang kita cintai. Dan orang yang paling kita cintai adalah baginda Rasulullah SAW. Maka setelah kita pulang dari umrah ini, ikhwatul Islam, cari buku sejarah bercerita tentang Nabi dan dibaca. Siap ya? Janji ya? Janji dituntut di akhirat nanti. Tadi ikhwatul Islam, itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi. Agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta itu adalah bagaimana cara mengukurnya? Ukur pengetahuan dia tentang Nabi. Ditanya tentang sejarah Nabi, dia tahu jawabannya. Orang yang seperti ini adalah orang yang mencintai Nabi. Tapi kalau ditanya tentang Nabi, dia tidak tahu. Yang diketahui cuma namanya, ibunya saja tidak tahu. Tadi kan kita tidak tahu kan ibu Nabi. Ternyata ibu Nabi ada 3 kan? Ada yang sudah tahu? Siapa ketiga? Siapa? Suwaibah. Betul. Masya Allah, ini hadiahnya, hadiah penutup ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga memberikan manfaat ya. Jazakumullahu khairan. Suwaibah. Jadi itu adalah ibu Rasulullah SAW. Ibu Nabi yang pertama adalah Aminah, ibu Nabi yang kedua adalah Halimah, ibu Nabi yang ketiga adalah Suwaibah. Mereka semuanya adalah ibunya Rasulullah SAW. Dan semoga kita betul-betul mencintai baginda Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan. Kami mohon dimaafkan, dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang serta keberkahan dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, Allah ampunkan dosa keluarga kita yang dekat ataupun yang jauh, Allah ampunkan dosa tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya,
Semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam usaha kita, Allah berikan keberkahan dalam keluarga kita, Allah berikan keberkahan dalam anak cucu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mom,